undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada BPK dan kemudian diperluas oleh dua surat edaran Mahkamah Agung, yaitu BPKP. BPKP sudah melakukan audit di 22 provinsi. 22 provinsi yang tujuannya mengaudit harga. Hasil audit harganya normal, tidak ada markup, tepat sasaran, tepat tujuan. Dan audit tersebut dilakukan untuk 3 tahun. Artinya tidak ada unsur kerugian negara sampai hari ini kata BPKP, yang adalah lembaga yang sah menurut negara, ya, ditunjuk oleh perundang-undangan, ya. Terus yang terakhir adalah, ya, penetapan tersangka tersebut lagi-lagi terkait dengan ada deklarasi dari BPKB dan sekarang diperluas oleh Mahkamah Agung, itu bisa juga dengan oleh BPKP, ya. Yang terakhir dari saya dilakukan oleh rekan saya, dari seluruh isi BAP calon tersangka yaitu Nadiem, sama sekali ditanya pun tidak tentang kerugian negara. Yang ditanya hal-hal yang umum. Itu saja dari kami. Majelis, sekali lagi mohon majelis benar-benar membaca audit BPK untuk 3 tahun 2020, 2021 dan 2022, diuraikan di sini berapa ribu guru yang terima, berapa persen guru yang terima, harganya gimana, berapa sekolah, dan BPKP turun ke 22 provinsi. 22 provinsi dan semua sekolah di audit menyatakan harga normal. Kalau harga normal berarti ibarat seperti contoh pembunuhan, didakwa pembunuhan tapi korbannya hidup. Didakwa kerugian negara, ternyata tidak ada kerugian negara. Terima kasih, hakim yang terhormat. Terima kasih, yang boleh saya lanjutkan. Saya akan sampaikan pokok-pokok dari kesimpulan dari pemohon yang mulia. Pertama, bukti permulaan yang cukup hanya terpenuhi apabila dua alat bukti tersebut telah ditemukan sebelum penetapan tersangka dilakukan, bukan setelahnya. Kemudian kedua, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tergolong delik material, maka unsur akibat atau kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Kemudian hasil ekspos perkara bukanlah alat bukti untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara. Untuk alasan selanjutnya silakan kita sampaikan sesuai ada yang kesimpulan. Pada pokoknya hal itu yang menjadi pokok-pokok dari kesimpulan kami. Sudah cukup? Silakan termohon. Terima kasih yang mulia diberikan kesempatan. Kami dari termohon juga tidak membacakan seluruhnya, hanya beberapa poin, dan tetapi apa yang kami sampaikan semua sudah terakumulasi di dalam kesimpulan kami. Baik. Pertama, kami dari termohon menyampaikan terkait dengan beberapa bukti yang disampaikan dari pemohon terkait mengenai tidak adanya audit LHP, hasil audit LHP yang dikeluarkan besarannya, baik itu dari BPK atau BPKP. Pertama kami sampaikan bahwa putusan pra-peradilan yang disampaikan dalam bukti pemohon sifatnya tidaklah mengikat dalam pemeriksaan pra-peradilan ini. Namun setidaknya juga terdapat 3 perkara besar tindak pidana korupsi dalam permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pokok-pokok permohonannya pada dasarnya adalah sama dengan
permohonan pra-peradilan, yaitu tentang tidak sahnya penetapan sangka dan penahanan karena dianggap tidak terpenuhinya minimal alat bukti, yaitu tidak adanya bukti laporan hasil audit BPK atau BPKP yang menunjuk jumlah kerugian negara. Yang kemudian seluruhnya tidak dikabulkan oleh hakim pra-peradilan dengan mempertimbangkan karena sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan hakim pra-peradilan. Di antaranya pertama, putusan nomor 27/Pit.PRA Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Budi Said, tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dalam transaksi penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam tahun 2018. Yang kedua, putusan nomor 113/Pit.PRA 2024 PN Jakarta Selatan tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Thomas Trikasih Lembong, tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan. Yang ketiga yaitu putusan nomor 111/Pit.PRA 2023 PN Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2003 yang diajukan oleh Insinyur Sofia Balpas, tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan desain and build jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan Kerawang sudah masuk on off ramp pada simpang susun sekunder Kerawang Barat. Lalu termohon juga menyampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini kami termohon sudah menyampaikan bukti-bukti yang sudah mencukupi 2 alat bukti yang sah sesuai prosedur, bahkan diperoleh 4 alat bukti yang sah dan relevan yang berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari pertama, alat bukti keterangan saksi yang menerangkan terkait dengan peristiwa pidana dan pasal sangkaan. Yang kedua, alat bukti keterangan ahli, pertama adalah ahli keuangan negara yang menyebutkan itu adalah keuangan negara. Yang kedua adalah ahli dari LKPP tentang pengadaan barang jasa. Yang ketiga adalah ahli dari BPKP yang mendeklar telah terjadi perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara. Yang berikutnya adalah alat bukti atau lagi ahli pidana yang menyatakan tentang pendapatnya mengenai pidana dan keterangan ahli HAN. Yang berikutnya adalah alat bukti surat. Alat bukti surat ini terkait dengan pertama adalah surat tugas pimpinan BPKP untuk auditor untuk melakukan perhitungan kerugian negara karena ada perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Yang kedua, risalah ekspos yang prosedur dan sah ditangani oleh para penyidik dan auditor yang menyebutkan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Yang berikutnya, kami juga dalam sidang pra-peradilan menyampaikan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik sebagaimana disita dalam penyitaan yang sah sesuai dengan prosedur. Dengan setidak-tidaknya seperti itu, ini juga dikuatkan dengan pendapat para ahli, baik itu dari ahli pemohon dan ahli termohon, yaitu pertama, secara limitatif tidak diatur jenis alat bukti apa yang akan menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Yang kedua, baik dari pemohon maupun termohon menyebutkan ruang lingkup untuk menguji pra-peradilan adalah sebagaimana Perma nomor 4 tahun 2016, yaitu hanya memeriksa aspek formil saja. Terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon berupa BPKP, kami menyampaikan secara tegas, pertama, itu sudah masuk substansi pokok perkara. Namun, kami juga memahami dari pendapat termohon maupun pemohon dari ahli yang menyatakan dia tidak punya relevansi untuk menerangkan apa itu terkait dengan audit maupun metode.
Karena metode perhitungan itu jelas berbeda tergantung jenis auditnya. Mengingat hal itu, kami dari kuasa termohon tetap pada kesimpulan yang tidak kami bacakan, ada di dalam kesimpulan. Pada prinsipnya kami meminta supaya teman saya minta dibacakan, yang mulia. Saya bacakan. Pertama, objek permohonan pra peradilan yaitu surat perintah penyidikan dan sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim pra peradilan, error in objecto, sesuai dengan pendapat ahli pemohon termohon. 2. Petitum permohonan pra peradilan diajukan pemohon tidak beralasan dan tidak jelas atau unreliable. 3. Penetapan sangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. Keempat, bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana uraian sebelumnya mengenai penetapan tersangka ternyata uraiannya telah masuk kepada aspek material yang merupakan objek pemeriksaan pokok perkara yang tidak lagi bersifat formil terkait sah atau tidaknya prosedur dan administrasi yang menjadi kewenangan pemeriksaan hakim pra peradilan. Yang kelima, penahanan terhadap pemohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. Untuk permohonan dalam eksepsi dan pokok permohonan ada dalam kesimpulan. Demikian kesimpulan termohon ini kami bacakan secara singkat dan poin pentingnya di sidang pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Izin yang mulia, jaksa yang ditunjuk termohon adalah Roryadi SMH, jaksa utama Pratama, Teguh Aprianto SMH, Cornelius G. Paulus SMH, Radityo SH. Sekian dan terima kasih. Majelis, hakim yang terhormat, ada satu kalimat kelupaan. Mau diucapkan satu kalimat aja sebelum ditutup. Apa itu? Terima kasih. Sebentar ya, ini ajukan dulu. Udah ya, oh ya. Sebentar. Mari Pak, kesimpulannya. Silakan, tadi ada yang mau menyerahkan kesimpulan. Sebetulnya tidak wajib, tapi silakan kalau ada. Tidak wajib masing-masing pihak menyampaikan ke pihak lain ya, tapi kalau ada silahkan. Kemana Pak? Ya. Oh, rekaman sidang. Saudara termohon, kami menerima rekaman keterangan ahli ya. Ini keterangan ahli yang dari pemohon atau dari termohon juga? Dua-duanya. Jika termohon memerlukan, silakan ini bisa dikopi ya. Ya, tadi ada kelupaan satu kalimat di permohonan kami itu ada kami masukkan 4 putusan pengadilan yang mengabulkan pra peradilan. Inti pokok putusan tersebut adalah pengertian 2 alat bukti permulaan itu pengadilan memakai kata syarat mutlak harus ada audit dari BPKP atau BPK. Syarat mutlak itu kata pengadilan di dalam 4 putusan tersebut. Bahkan ada putusan yang mengabulkan pra peradilan, audit tersebut karena dibuat setelah ditetapkan tersangka, tetap pra peradilan dikabulkan. Jadi pengertian syarat mutlak itu memperluas pengertian 2 bukti minimum. Harus ada sebelum penetapan tersangka. Ada 4 putusannya majelis. Terima kasih. Baik. Sudah cukup ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Kami menghormati tata tertib persidangan yang mulia, karena sudah baca kesimpulan. Kami tetap pada kesimpulan seperti itu. Ya. Tadi waktu yang digunakan juga kurang dari 5 menit, jadi saya tidak terlalu ya. Baik, proses pemeriksaan bukti yang diajukan para pihak sudah selesai. Kami akan menjatuhkan putusan, membacakan putusan di hari Senin pukul 1 siang. Para pihak agar hadir kembali pada waktu yang telah ditentukan itu ya. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.
Gimana? Bang, tadi udah dibacakan nanti putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1, tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, bahkan ditahan, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa 0, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan. Namanya juga mau menghitung, bisa 0, bisa tidak ada. Dan dalam BAP-nya si Nadiem, sama sekali tidak ditanyakan mengenai ini loh angkanya berapa, caranya bagaimana, kerugian itu dari mana, nggak ada pertanyaan itu. 3 BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Dan yang paling fatal lagi adalah ini 2 audit BPKP. Ya, saya udah bilang berkali-kali, ya nggak apa-apa saya jatuhin. Ini 2 audit BPKP. Ya, sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Wah, ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Ini hasil hitungan BPKP. Jadi yang mana kepastian hukum di negeri ini? Ya, di sini disebutkan tepat waktu, tepat sasaran, harganya normal. Ini resmi ada semua kata-kata itu. Jadi mau hitung apa lagi? Apakah BPKP nanti akan mengeluarkan hitungan yang berbeda dengan hitungannya yang lama? Dan ini sudah dicek ke lebih dari 20 provinsi. Berapa persen guru yang terima laptop Chromebook itu, berapa persen murid, berapa persen kepala sekolah. Di sini ada analisanya semua, sampai angka-angkanya semua. Ini bukan sekedar audit biasa, benar-benar diperinci semua nih. Berapa persen banyaknya guru yang telah memakai, dan katanya semuanya memuaskan. Benar-benar di sini oke. Makanya saya kasih contoh pembunuhan. Kalau dalam kasus pembunuhan, kalau ternyata korban yang dituduh dibunuh itu hidup, berarti kan nggak ada pembunuhan. Dalam kerugian negara, kalau ternyata tidak ada kerugian negara, kata BPKP berarti tidak ada korupsi. Jadi benar-benar ini kasus teraneh. Kasus teraneh yang pernah saya temukan selama 43 tahun sebagai pengacara. Walaupun penampilan saya umur 30. Terima kasih. Udah ya? Apa? Dari segi hukum saya 1000% pede. Kan Anda udah lihat di sini. Kan kunci perkara korupsi itu kan ada hitung-hitungan kerugian negara. Dan itu harus ada sebagai minimum alat bukti. Kata pengadilan yang contoh jurisprudensi menyatakan harus sudah ada sebelum ditetapkan tersangka. Ini bukan hanya belum dihitung, sudah dihitung oleh BPKP. BPKP menyatakan nggak ada kerugian negara. Harga normal lah menurut BPKP. Kalau harga normal berarti nggak ada kerugian negara. Jadi apa lagi dong? Nanti apakah BPKP bakal akan membuat hitungan baru? Ya bisa bertentangan dengan ini dong. Dan laptop itu dan tadi mana sekarang? Kan sudah 2020 ke 2025 sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Ya sudah 5 tahun. Ini adalah hasil audit kepada ke 20 lebih provinsi. Langsung BPKP-nya turun ke lapangan. Ini semua nih. Semua namanya ada di sini. Ini. Lu bayangkan nih. Audit ini bukan audit buat-buatan. Ini semua audit secara terperinci nih. Tiap sekolah diperiksa. Jadi kita himbau kepada BPK dan BPKP kalau mau membuat perhitungan keuangan negara lagi atas kasus Nadiem ini, sekali lagi saya menghimbau kepada pimpinan BPK dan pimpinan BPKP kalau nanti ada permintaan dari kejaksaan untuk membuat hitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook ini, jangan lupa
hasil karyamu yang menyatakan di sini harga normal semuanya, yaitu audit 2020, 2021, 2022 oleh BPKP. Apakah kamu akan melakukan hal yang bertentangan? Ya kita lihat nanti. Itu aja. Udah? Ya ini para supporternya nih. Silakan wawancara dulu. Mulyono, ya sebagai teman lah, karena saya dengan Nadiem itu di 2010 merintis bareng-bareng. Jadi saya kasih support dukungan sebagai sahabat, sebagai teman. Kebetulan ini teman-teman saya seangkatan di 2010 yang sampai saat ini masih ngegojek. Gitu. 12. Ya pastinya kaget, seakan nggak percaya, karena satu sisi kami ini kenal dari 2010, itu tahulah karakternya Nadiem itu bagaimana, dan orang yang pola hidupnya sangat-sangat sederhana. Dia kemana-mana pun selalu naik ojek. Itu sih secara pengenalan dari saya dari 2010 sampai saat ini. Harapan saya sebagai teman, sebagai sahabat, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan hukum ditegakkan seadil-adilnya di negeri ini. 12. Iya, angkatan 2010 sampai 2011. Ya. Ya, salah. Iya. 56. Iya, jaksa masih ada. Jaksa. Nama saya Gunawan Muhammad, saya anggota Amicus Curiae yang dibentuk oleh Pak Heri bersama beberapa orang lain. Apa sih alasan para tokoh ini memberikan Amicus Curiae ke Nadiem, Pak? Begini ya, kalau menurut saya kan kita harus selalu prihatin bahwa keadilan kadang-kadang melenceng. Ada orang misalnya yang sudah dihukum, tapi belum ditahan. Ada orang yang belum ada bukti, sudah ditahan. Jadi ini bukan hanya untuk Nadiem, tapi untuk banyak orang dan untuk semua yang akan mungkin kita juga kena. Jadi tugas kami adalah memberitahu dan juga menemani peradilan untuk lebih adil. Itu aja. Setelah mendengarkan kesimpulan hari ini, bagaimana Pak? Ya, hakim kan akan menentukan hari Senin. Kami tunggu hari Senin. Karena dari Bapak sendiri yakin tidak Bapak Nadiem ini tidak melakukan tindak pidana korupsi? Kalau saya yakin. Sangat yakin berarti nanti putusannya. Tapi ini kan bukan salah atau tidak dulu. Ya. Ini ya. Saya sebetulnya nggak begitu ngerti hukum, terus terang. Yang penting memberikan dukungan saja ya Pak ya? Ya, mendukung pengadilan.
Sama-sama. Bisa bicara atas nama konsumen. Boleh minta BPK soalnya. Saya dulu ketua Yayasan Lembaga Konsumen. Nama saya Tini Hadad. Saya berpikir atau merasa bahwa Nadiem ini sudah membantu banyak sekali konsumen Indonesia yang waktu dia mendirikan Gojek ya, yang waktu itu berpikir tentang perlunya transportasi untuk umum yang bisa dipakai sewaktu-waktu gitu, dan bisa dipanggil ke rumah gitu, karena kalau enggak kan orang mesti naik bus dan sebagainya. Jadi menurut saya itu suatu pikiran yang sangat maju dan bagus, dan kemudian juga memberikan pekerjaan pada banyak orang yang susah bekerja gitu, nyari kerja kemana, karena tidak semua tempat bisa mendapatkan pekerjaan dengan begitu saja gitu. Semua terbatas, kantor terbatas, pabrik terbatas, toko terbatas gitu ya. Jadi ini benar-benar menurut pandangan saya dari Lembaga Konsumen ini suatu pemikiran dan suatu ini yang bagus sekali dari Nadiem Makarim dari mata konsumen. Itu sih yang paling penting. Jadi menurut saya dia membantu banyak orang, membantu konsumen, membantu pengusaha untuk terbit di mana, dan itu kemudian bahkan ditiru di negara-negara lain gitu ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh Indonesia. Itu sih yang mau tambahan aja sedikit ya. Kenapa? Oh ya, tentu aja bebas ya, karena menurut saya kalau urusan korupsi, menurut saya nggak ada sama sekali gitu. Dia tidak mendapatkan dana spesial pun dari situ gitu ya. Dan dan kemudian dia sebagai menteri waktu itu mengeluarkan satu kebijakan yang menurut saya tidak bisa dihukum gitu ya, dipidana, karena itu kan kebijakan juga keluar bukan sendiri ya, itu kan juga dari ini bersama gitu, putusan bersama dari kantor dan juga mungkin juga dari instansi lain gitu, selain dari Kementerian Pendidikan ya. Terima kasih Bu. Dari Ibu Tini Hadad.
kuasa termohon. Kuasa termohon. Pak, mungkin kalau bisa disebutkan di poin-poin yang kesimpulan tadi Pak, tadi hasil kesimpulan apa saja sih Pak? Poin-poinnya. Oke, tadi udah kita bacakan poin-poinnya dalam kesimpulan kami. Pertama, bahwasanya penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Artinya sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Dua alat bukti yang cukup itu tadi kan dari kemarin teman-teman media sudah bisa mendengar pendapat ahli baik dari pemohon maupun termohon menyampaikan tidak ada secara limitatif mengatur jenisnya alat bukti apa. Yang penting memuat dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua yaitu yang dipersoalkan oleh pemohon mengenai audit LHP, sudah ada beberapa putusan tadi kita bacakan, putusan perkara Budi Said, putusan perkara Thomas Limbong, satu lagi, nah itu yang menyebutkan dalam pertimbangan pra peradilan itu tidak harus ada audit LHP-nya, hasil LHP-nya, sepanjang sudah dinyatakan oleh audit yang berwenang ada kerugian negara dan sudah disepakati sama penyidik, dan itulah alat bukti surat kita yang kita ajukan, risalah ekspos dan surat tugas pimpinan BPKP untuk auditor menghitung kerugian keuangan negara, seperti itu. Kami sudah menghadirkan 4 bukti, bukan hanya 2 bukti terkait penetapan tersangka. Saya rasa seperti itu. Audit BPKP yang sudah muncul di 2024 itu pertama saya sampaikan, sepanjang pemahaman saya selaku penyidik maupun penuntut umum, audit BPKP itu banyak macam. Ada audit rutin, audit umum, audit investigasi yang metodenya berbeda-beda. Jika metodenya berbeda-beda, tentu kegunaannya berbeda-beda. Audit investigasi yang diminta oleh aparat penegak hukum itu belum pernah dikeluarkan oleh BPKP sepanjang yang disampaikan oleh si pemohon. Itu sudah kami minta berdasarkan surat kami dan sedang dihitung seperti itu. Jadi yang dibacakannya itu sebenarnya itu sudah masuk substansi pokok perkara, bukan lagi masuk dalam ruang lingkup untuk menguji pra peradilan. Ruang lingkup menguji pra peradilan itu secara limitatif menurut Perma hanya aspek formalitas dan prosedur seperti itu. Ya. Jelas kan? Sudah jelas kan? Nah. Apa? dirincikan apa alat saja bukti berupa apa saja? Ya, 4 alat bukti. Pertama, keterangan saksi yang relevansi. Yang kedua, keterangan ahli. Ahli ini bukan hanya satu. Ahli pidana, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli administrasi negara, bahkan ahli dari auditor BPKP yang menyatakan itu ada kerugian keuangan negara. Yang ketiga, alat bukti surat. Sudah jelas alat bukti surat tadi sudah menyampaikan hasil risalah ekspos, surat tugas, bahkan kita menghadirkan alat bukti surat terkait dengan kajian teknis yang dikeluarkan tim teknis dan review kajian teknis yang mengubah, yang menyebutkan spek tertentu. Tapi nanti itu akan diuji di pokok perkara. Nah, kami hanya menyampaikan ini loh yang telah dilakukan alat bukti itu. Yang terakhir, kami juga menyita beberapa dokumen, termasuk barang bukti elektronik, yang kesemuanya itu memiliki relevansi terkait dengan seprindik kami untuk menetapkan si pemohon sebagai tersangka. Saya pikir seperti itu. Cukup ya? hari Senin nanti. Itu saya optimis saja. Saya selalu optimis. Ya. Terima kasih Pak.